Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Kita akan memproyeksikan dan menganalisa arah market selanjutnya berdasarkan data makroekonomi yang akan rilis dalam waktu dekat ini. Sehingga kita melihat adanya potensi IHSG bisa turun lagi. Nah, ketika IHSG terkoreksi, seharusnya teman-teman juga sudah siap cash ya guys ya, untuk bisa membeli saham bagus di harga murah. Ataupun teman-teman ingin hold saham, maka holdlah saham-saham yang berpotensi bisa bertahan dan juga naik ketika IHSG-nya turun. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research. Oke guys, untuk IHSG hari ini mengalami kenaikan ya 0,56% di level 7.297 per hari ini ya guys ya. Kita melihat memang sempat turun untuk IHSG-nya, namun IHSG ternyata bisa naik ya pada sesi kedua. Dan kita lihat bukan hanya IHSG yang mengalami kenaikan, namun ya beberapa indeks saham di Asia juga naik, seperti Nikkei Jepang hari ini juga naik 0,56% dan Hang Seng Hong Kong juga naik 0,13%. Oke guys, beberapa data makroekonomi akan rilis guys ya di tanggal 13 Agustus 2024. Akan ada rilis data dari Amerika Serikat terkait data PPI secara month on month dan diproyeksikan angkanya akan turun dari 0,2% menjadi 0,1%. Lalu pada tanggal 14 Agustus 2024 juga akan ada beberapa rilis data inflasi dari Amerika Serikat dan juga dari Inggris ya. Namun di sini kita akan fokus terhadap data inflasi dari Amerika Serikat atau dari US. Tingkat inflasi inti secara month on month dan juga secara year on year diproyeksikan akan turun. Lalu untuk tingkat inflasi bulanan dan juga tahunannya juga kita lihat ya guys ya, beberapa proyeksinya juga diperkirakan akan turun ya. Dan di sini yang cukup krusial adalah tingkat inflasi secara tahunan, yang juga memang ya banyak sekali analis yang atau konsensus ya yang memperkirakan atau memproyeksi bahwa tingkat inflasi Amerika akan turun angkanya. Untuk tingkat inflasi intinya turun dari 3,3% dan diproyeksikan turun menjadi 3,2%, sedangkan untuk tingkat inflasi tahunan juga diproyeksikan akan turun dari 3% menjadi 2,9%. Jika hal ini memang benar-benar terjadi ya guys ya, tingkat inflasinya turun dari 3% ke level 2,9%, artinya ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh The Fed dalam pemangkasan suku bunga, kemungkinan akan berjalan lancar dan jadwalnya tidak akan tertunda. Jadi kalau misalkan memang tingkat inflasi Amerika Serikatnya turun, maka market saham bisa lanjut naik lagi. Saham-saham perbankan bisa naik ya, dan semua saham di IHSG berpotensi akan naik seperti itu guys ya. Ya tetap akan ada yang turun, namun mayoritas IHSG dan juga sahamnya tentunya juga akan kecipratan sentimen positif. Nah, berbeda halnya jika tingkat inflasi inti dan juga tingkat inflasi tahunannya ternyata malah naik ya guys ya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasinya naik, maka kemungkinan IHSG bisa turun dan terkoreksi lagi. Nah, hal inilah yang harus kita manfaatkan untuk bisa membeli saham bagus di harga murah. Tentu saja untuk saham-saham big banks dan juga saham perbankan lain, saham properti, saham otomotif itu bisa ikut turun ya guys ya. Dan kemungkinan juga The Fed bisa saja berbalik hawkish dari dovish seperti itu. Nah, hal ini juga memperingatkan teman-teman bahwa di market saham itu tidak ada kepastian apakah bisa pasti naik atau pasti turun, apakah pasti untung atau memang sulit untuk untung gitu guys ya. Maka di sini perlunya kita menganalisa baik secara makro dan juga mikroekonomi agar kita juga bisa memproyeksikan kira-kira kemana nih arah market. Atau bisa saja memang investor besar juga sudah paham hal ini sehingga banyak investor besar yang juga sedang menahan cash-nya untuk bisa beli saham ketika nanti datanya tidak sesuai dengan harapan konsensus seperti itu guys ya. Jadi perlu kita waspadai pada tanggal 13 Agustus dan juga tanggal 14 Agustus 2024. Tentu saja data tanggal 13 akan tercermin di tanggal 14 dan data tanggal 14 setelah rilis ya guys ya akan tercermin di tanggal 15 di market saham di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang kita soroti. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan inflasinya malah naik, bukannya turun sesuai kebijakan The Fed gitu ya, sesuai dengan harapan The Fed, tapi bisa saja inflasinya naik. Yang pertama adalah dari faktor harga
ekspor impor yang mengalami kenaikan ya, di mana Container Freight Index ini di beberapa waktu lalu memang sempat naik ya, meskipun di beberapa perdagangan ke belakang ya ada koreksi, ada sedikit koreksi. Namun masih berada di level yang cukup tinggi, sehingga ongkos ya guys ya untuk mengirimkan barang baik itu impor dan juga ekspor, tentu saja ongkosnya akan semakin tinggi lagi, dan itu bisa menyebabkan inflasinya naik ya, karena harga distribusinya juga mengalami kenaikan. Lalu kita pun menyoroti terkait dengan harga komoditas yang berangsur-angsur juga mengalami kenaikan. Nah, jadi kita lihat untuk harga acuan batu bara juga hari ini mengalami kenaikan 0,34% di level 146 USD per tonnya. Lalu untuk harga minyak mentah crude oil WTI juga ada spike harga, hari ini naik 1,15% di level 77 US dollar per barrel. Untuk harga Brent oil juga naik ya guys ya, 0,84% di level 80 US dollar per barrel. Lalu kita cek juga ternyata harga natural gas juga mengalami kenaikan guys ya, seiring dengan naiknya harga minyak mentah crude oil WTI dan juga Brent oil seperti itu. Lalu kita melihat guys ya, bahwa saham-saham yang seharusnya bisa bertahan dan malah melanjutkan kenaikan ketika IHSG turun atau terkoreksi karena data inflasi adalah saham-saham komoditas. Ya, karena saham-saham komoditas ini pastinya akan terdampak ya guys ya dengan harga komoditas itu sendiri. Jadi ketika harga minyak naik, harga gas naik, harga batu bara juga mengalami kenaikan, lalu permintaannya juga mengalami kenaikan, maka potensi saham-saham di sektor komoditas ini juga bisa mengalami kenaikan. Teman-teman juga bisa lihat ya, hari ini rata-rata saham komoditas mengalami kenaikan ya guys ya. Ada saham Adaro, lalu Pegas, PTBA, ITMG ya. Lalu kita lihat Harum yang hari ini juga spike ya, harganya naik 13,79% karena ada aksi korporasi itu akan melakukan buyback saham. Namun saya sudah bahas ya guys ya terkait saham Harum ini di video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton guys ya, bagaimana sih aksi korporasi ini bisa menyebabkan harganya naik tinggi, dan apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita waspadai sudah saya bahas secara gamblang. Lalu ada saham Medco, saham Bumi yang hari ini juga mengalami kenaikan bagus ya, Indika Energy juga naik, Akra juga yang sebelumnya sempat anjlok ya, namun sudah mulai bisa recovery kembali. Elsa juga masih oke. Nanti kita akan bahas ya beberapa saham yang memang harga sahamnya sudah naik ya guys ya, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa lanjut naik lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah pegang harga sahamnya di harga bawah, masih bisa teman-teman hold. Yang pertama adalah saham Adaro ya guys ya. Kita kasih contoh saham Adaro. Saham Adaro hari ini naik 1,89% di level 3.240. Ini membuktikan saham komoditas meskipun sudah naik dan uptrend, namun ketika sentimennya masih bagus, harga batu baranya juga masih naik, maka teman-teman masih bisa hold saham tersebut. Ya, salah satunya adalah saham Adro, di mana Adro meskipun kuartal 2-nya belum rilis ya guys ya, namun secara valuasi masih murah, jadi masih sangat layak untuk di hold. Lalu juga rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun dengan dividen yield yang juga sangat tinggi guys ya, di sekitar 20%-an untuk dividen yield dari saham ADRO. Net profit marginnya juga bagus 25%, jadi ini menjadi salah satu saham yang sangat layak untuk teman-teman hold di bulan Agustus ya 2024 ini. Kita melihat guys ya, untuk Adaro Energy ya berpotensi bagi dividen sekitar 9-11% ya untuk estimasi full year di tahun 2024 ini ya. Tapi memang kuartal 2 kan belum keluar guys. Jadi kita masih punya harapan bahwa kuartal 2 labanya akan mengalami kenaikan sehingga nanti dividennya pun bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi untuk dividen payout ratio-nya memang biasanya bagi DPR 40-50%-an. Nah, ini menjadi concern utama guys ya, bahwa saham-saham bagus ini bisa untuk invest jangka panjang, namun harus teman-teman evaluasi secara berkala ya guys ya. Ketika rilis laporan keuangan, silahkan teman-teman evaluasi kembali saham-saham yang teman-teman pegang yang ada di portonya, apakah masih layak hold atau harus dijual gitu ya, atau harus take profit. Nah, karena ketika teman-teman beli di bawah, teman-teman punya opsi untuk take profit saham, atau teman-teman masih akan terus hold sahamnya untuk invest jangka panjang, seperti itu. Dan ini berlaku di semua saham ya guys ya. Jadi untuk Adro membuktikan saham yang sudah uptrend ya, sudah naik tinggi dari area bottomnya di 2320. Ini sudah naik ya guys ya, sekitar 45%.
sampai di level 3.370 dan hari ini closing di 3.200-an, masih bisa mengalami kenaikan kembali. Ya, hari ini naik 1,8%-an. Selanjutnya juga ada saham Pegas yang hari ini lanjut naik 0,96% setelah beberapa waktu yang lalu memang ada koreksi. Kuartal 2 Pegas juga belum keluar guys ya. Lalu kita cek valuasi Pegas juga masih murah, jadi masih cukup bagus ya untuk teman-teman hold. Juga yang terpenting adalah rutin bagi dividen dengan net profit margin yang juga tinggi seperti itu. Oke guys, kita akan proyeksikan untuk dividen saham Pegas. Untuk estimasi full year EPS-nya di 317 per saham jika laba bersihnya stabil ya guys ya. Lalu untuk potensi dividen yang dibagikan dengan DPR 66% dan 83%, maka dividennya bisa bagi 209 sampai 263 rupiah per saham dengan indikasi dividen yield di harga saat ini 13 sampai 16%. Dan kita melihat Pegas beberapa kali juga sempat terkoreksi, namun harga sahamnya masih mampu bertahan dan juga melanjutkan kenaikan. Nah, hal ini akan terus berlangsung kenaikannya ketika kuartal 2 nanti labanya juga semakin tinggi lagi, maka harga sahamnya juga akan berpotensi naik seperti itu. Jadi Pegas meskipun sudah naik 51,4%, saham yang masih sangat layak untuk di hold karena rutin membagikan dividen juga. Tapi di sisi lain ada juga saham-saham yang kenaikannya belum setinggi Adro dan juga Pegas ya guys ya. Kita kasih contoh juga ada saham PTBA. Nah, PTBA hari ini naik 2,7% ya guys ya di level 2.650 per saham. Dan kalau misalkan kita lihat ya valuasi dari PTBA juga memang belum terlalu mahal ya guys ya. Jadi masih oke lah ya untuk teman-teman beli di harga saat ini pun saya rasa memang masih cukup oke. Nah, untuk harga saham PTBA juga teman-teman perhatikan guys ya, masih sangat laggard atau tertinggal dibandingkan dengan emiten-emiten di sektornya, yaitu di saham sektor batubara. Jadi untuk PTBA memang kuartal 2 sudah rilis ya dan hasilnya ya seperti ini sesuai dengan ekspektasi market. Ya meskipun secara year on year-nya turun namun secara kuartalan bisa naik. Secara valuasi tadi sudah kita bahas ya pair-nya masih menarik, PBV juga tidak terlalu mahal. Sedangkan untuk dividen juga PTBA ini masih berpotensi bagi dividen rutin kepada para investor. Nah, di sini juga kita akan estimasikan ya berdasarkan estimasi full year EPS 353 per saham dengan DPR 75 sampai 100%, maka dividennya bisa bagi 164 sampai 353 per saham dengan indikasi yield 10 sampai 13%-an untuk saham PTBA di harga saat ini. Jadi menurut teman-teman apakah saham PTBA ini masih layak untuk dibeli atau sudah ketinggian atau kemahalan? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Dan kita lihat untuk kenaikan saham PTBA ini baru naik sekitar 15% guys sampai di resistance sebelumnya di 2.700. Namun kalau misalkan kita lihat sampai di kenaikan hari ini baru naik 11%-an saja. Berbeda dengan Adro yang sudah naik 45% guys ya, yang sudah naik tinggi. Saham PTBA ini masih sangat laggard. Lalu kita melihat ada juga beberapa saham ya guys ya di sektor oil and gas, yaitu saham Elsa yang juga masih sangat menarik ternyata. Meskipun kita melihat mulai bangkit lagi guys ya dari koreksinya. Hari ini Elsa naik 0,82% di level Rp490 per saham. Secara valuasi masih sangat murah guys. P ratio di angka 4 kali dengan PBV 0,7 kali. Nah, kalau misal kita lihat kuartal 2-nya juga sangat bagus. Secara year on year naik, secara kuartalan juga naik. Maka potensi full year EPS dari Elsa di tahun 2024 ini juga akan naik ya guys ya. Laba bersihnya juga naik dari 503 menjadi 886 miliar. Lalu kita lihat juga Elsa ini rutin membagikan dividen ya guys ya, meskipun dividen yieldnya lebih rendah dibandingkan dengan saham PTBA tadi. Namun ya it's okay ya guys ya, kita akan proyeksikan juga dividennya buat teman-teman. Dan untuk Elsa kita akan proyeksikan dengan estimasi full year EPS Rp121 per saham dengan DPR 40 sampai 50% saja, maka dividen yang bisa dibagikan oleh Elsa adalah Rp48 sampai Rp60 per saham dengan indikasi dan potensi dividen yield 10 sampai 12%-an. Di harga saat ini Rp490 per sahamnya. Jadi menurut saya pribadi memang Elsa ini masih punya peluang yang sangat bagus untuk bisa lanjut naik lagi meskipun sudah uptrend ya guys ya. Jika kita hitung dari area bottoming di 374 ya untuk saham Elsa ini memang sudah mengalami kenaikan sekitar 45%. Namun karena kemarin ada koreksi ya guys ya sampai di sekitaran 460-an, maka Elsa sampai di closing hari ini adalah kenaikannya hanya 30% saja. Jadi ada beberapa saham yang kita lihat memang berpotensi akan melanjutkan kenaikan
dan ada beberapa saham yang masih laggard ya guys ya. Seperti tadi kita lihat ada saham PTBA, dan juga teman-teman mungkin bisa melirik juga saham Medco ya guys ya untuk sektor oil and gas yang kita soroti yang juga rutin bagi dividen. Meskipun Medco secara pembagian dividen yield itu masih jauh lebih tinggi saham Elsa ya guys. Jadi lebih bagus saham Elsa dari sisi dividen yield. Oke guys, jika menurut teman-teman ada saham yang menarik yang teman-teman mau incar, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar agar investor lain juga melihat ya, dan juga mencari alasan kenapa kok saham ini diincar banyak investor, seperti itu guys ya. Nah, lalu ada beberapa fakta sebenarnya kenapa IHSG ini bisa selalu bangkit setelah terhantam market crash. Ya, seperti krisis yang terjadi di tahun 2008 ya guys ya, ada subprime mortgage, lalu di tahun 2014 dan 2016 juga ada krisis keuangan ya guys ya, yang menyebabkan market sahamnya anjlok sekitar 26%. Sedangkan di tahun 2008 itu anjlok 61%. Lalu pas pandemi COVID-19 juga anjlok 38%, dan bisa kembali bangkit lagi dari fase krisis tersebut. Nah, kita sebenarnya belum masuk ke fase krisis, namun ada potensi krisis. Kita belum masuk ke fase resesi ya guys ya sebenarnya. Jadi, jika IHSG ketika dia sedang uptrend lalu ada koreksi, ya koreksi wajar misalkan ya, seperti yang terjadi kemarin ketika BOJ atau Bank of Japan menaikkan suku bunganya, IHSG crash 3%. Nah, itu adalah potensi atau peluang emas untuk kita beli saham bagus di harga murah gitu guys ya. Dan juga teman-teman seharusnya bisa hold saham-saham sektor komoditas karena berpotensi akan bertahan dan bisa naik ya ketika IHSG-nya turun atau ketika inflasinya naik, seperti itu. Tapi ada beberapa hal juga atau ada beberapa faktor yang menyebabkan IHSG bisa turun. Salah satunya adalah ketika terjadi perang ya guys ya di Timur Tengah. Namun perang itu sebenarnya lebih sensitif terhadap market kripto. Ya, kita melihat kemarin ada berita ya terkait dengan perang ya di Rusia dan Ukraina, katanya kembali memanas gitu guys ya. Lalu kita melihat juga memang Iran ini sedang melancarkan rudal-rudal dan juga roketnya ke pangkalan militer Israel. Nah, jadi ketika terjadi market crash karena adanya perang, yang akan pertama kali terdampak sebenarnya adalah kripto dan juga Bitcoin. Teman-teman lihat ya, Bitcoin sempat turun ke level 57.000 US dollar ya, sempat naik lagi ke 58 US dollar ya guys ya. Namun ternyata ada koreksi lagi, hari ini terkoreksi 3,9%, sehingga menyebabkan banyak sekali koin-koin kripto lainnya selain Bitcoin yang juga hari ini turun ya guys ya. Jadi memang market Bitcoin dan juga kripto ini lebih sensitif dan juga lebih volatil dibandingkan dengan saham yang ibaratnya ada jam kerjanya, ada liburnya, ibarat kita lebih santai. Tapi tetap saja ketika market crash itu terjadi, apakah teman-teman bisa serok di harga bawah dengan cash yang teman-teman miliki, atau malah teman-teman tidak menyiapkan cash sama sekali? Seperti itu guys ya. Semoga membantu dan juga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.